di-share yang ada Facebook atau di-share ke teman-teman di WA supaya tahu kalau kita sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan fid din, azakumullah. Kita melanjutkan membaca bimbingan Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin seputar masalah tauhid, takfir dan uzur bil jahl. Dan kita masuk kitab yang kedua yang ditulis oleh Syekh Dr. Aiman bin Saud Al-Anqari hafizahullah ta'ala, pembantu profesor di jurusan Aqidah Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Tahrir qaul Syekh Muhammad bin Utsaimin fi Tarikh at-Tauhid, studi terhadap fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seputar orang yang melakukan pembatal tauhid, pembatal keislaman. Kita masuk di halaman yang kelima. Yang ada kitabnya bisa disimak. Halaman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadha, ini adalah bahsun mujaz, kajian ringkas, studi ringkas. Aradtu bihi, tujuannya tahrira qauli syekhina al-allamah muhaqqiq Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memastikan ya apa pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, guru beliau, fi mas'alatin muhimmah, dalam satu persoalan penting, min ahammil masail tauhid, dari ya perkara-perkara tauhid yang paling penting. Ala wahiyya, perkara yang paling penting dari perkara-perkara terpenting dalam masalah tauhid itu adalah tarikut tauhid, persoalan hukum orang yang meninggalkan tauhid, al-mutalabbisu bima yudadduhu minasyirkil akbar. Apa maksudnya orang meninggalkan tauhid? Orang yang al-mutalabbis, melakukan bima yudadduhu, apa yang menjadi kebalikan dari tauhid, minasyirkil akbar, yaitu syirik akbar. Ya. Jadi orang yang melakukan syirik akbar, ini kita dapat 3 pelajaran penting, bahwa yang pertama membahas hukum orang yang melakukan syirik akbar itu adalah mas'alatun muhimmah min ahammi masail tauhid. Ya, persoalan penting dari perkara-perkara terpenting dalam tauhid. Dan ini sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di hadhihi mafahimuna. Ya. Yang kedua, beliau menggunakan istilah tarik tauhid, orang yang meninggalkan tauhid, yang maksudnya adalah orang yang melakukan apa yang menjadi kebalikan dari tauhid. Ya, kebalikan dari tauhid, yang bertolak belakang dengan tauhid, itu adalah syirik akbar. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fa innahuma dhiddan la yajtami'an. Mata wujida syirku intafat tauhid. Tauhid dengan syirik akbar itu dua hal yang bertolak belakang. Kapan seseorang melakukan syirik akbar, maka hilang tauhidnya. Ya. Kalimat seperti ini juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di Al-Qaulus Sadid, syarah kitab At-Tauhid. Ya, dan sebelumnya dipakai oleh sebelum Syekh Abdurrahman bin Hasan
Dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau sampai kasih judul kitab apa? Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik At-Tauhid. Beliau sampai menulis kitab Mufidul Mustafid untuk membantah saudara beliau Syekh Sulaiman rahimahullah, ya, sebelum bertaubat. Syekh Sulaiman, ya, Ibn Abdul Wahhab, ya, oleh Syekh Muhammad dibantah dengan tulisan Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Ya, beliau menggunakan istilah apa? Tarik Tauhid, orang yang meninggalkan tauhid, ya. Dan salaf yang menggunakan istilah orang yang meninggalkan tauhid, ya, sebelumnya ada Imam Syafi'i seperti disebutkan dalam Syarah Mukhtasar Al-Muzani, ya, bahwasanya antara tauhid dengan syirik akbar itu tidak bisa menyatu dalam diri seseorang. Tidak ada orang statusnya muslim musyrik, tidak ada. Orang statusnya muslim musyrik tidak ada. Ya. Dan sebelum Imam Syafi'i ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ada Umar bin Khattab. Ya. Ada Umar bin Khattab ketika berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang yang meninggalkan bayar zakat dan memilih berperang. Ya, di situ ada istilah tarik tauhid, orang yang meninggalkan at-tauhid. Ya, jadi ini apa namanya? Istilah tarik orang yang meninggalkan at-tauhid ini istilah yang salafi athari. Ya, istilah yang salafi athari. Yang ketiga, apa maksud orang meninggalkan tauhid? Maksudnya adalah orang yang melakukan apa yang menjadi kebalikan, yang bertolak belakang dengan at-tauhid. Ya, secara spesifik adalah syirik akbar, dan secara umum adalah segala hal yang menjadi pembatal keislaman yang besar, yang jelas. Wala tida'ani lidzalika iddat umur. Yang melatar belakangi aku menulis buku ini ada beberapa hal. Ya, al-amrul awwal rusukh qadami syekh fi ulumis syariah. Kematangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ilmu syariat, wa khassa ilmu tauhid, secara khusus lagi ilmu tauhid. Yadhhar dzalika jaliyan bi mu'alafatihi wa syuruhil muhkamah ala katsirin min mutunil i'tiqad. Hal itu bisa dilihat dengan jelas pada karya-karya dan penjelasan, penjabaran, syarah-syarah beliau yang mapan terhadap banyak sekali matan-matan kitab-kitab akidah. Kasyarul Nafsi, salah kitab Tauhid Musama bil Qaul Mufid, seperti Al-Qaul Mufid, syarah kitab At-Tauhid, syarah Kisyaf Kasfi Syubhat, dan syarah Kasfi Syubhat, wali kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari. Ya, syarah kitab Tauhid min Sahih dari Sahih Al-Bukhari, wa ma tadammanahu fatawa Syekh fi taqrir hadhihi al-mas'alah, kama majmu'il fatawa war-rasail, fatawa Nur 'ala ad-darb wa liqa'atul bab al-maftuh. Demikian pula apa yang termuat di sebagian fatwa-fatwa Syekh dalam menggariskan perkara yang penting ini, seperti di dalam Majmu' Fatawa War-Rasail, kemudian himpunan fatwa dalam Nur 'ala ad-Darb, fatwa 'alal hatif, fatwa lewat telepon, liqa'at babil maftuh, dan ya, wa tafsir surat Al-Maidah inda qauli ta'ala. Demikian juga dalam tafsir surat Al-Maidah, ya, di ayat yang ke-41, ya ayyuhar rasul yahzunukal ladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul, janganlah engkau membuat engkau bersedih orang-orang yang bersegera kepada kekafiran dari kalangan orang-orang yang lisan mereka mengatakan kami beriman, tetapi hati mereka belum beriman. Wa ghaira min kutubihi, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang ya secara khusus, secara spesifik membahas tauhid dengan sangat matang. Fa aradtu jam'a kalami Syekh takrir hadhihi mas'alah min kutubi wa syuruhil matbu'ah. Maka saya bertujuan untuk mengumpulkan ya ucapan Syekh dalam menggariskan persoalan ini dari kitab-kitab beliau dan syarah-syarah beliau yang tercetak, wa mimma tayassaru li min sautiyatihi allati abana fiha an ra'yihi fi hukm tarik tauhid. Demikian juga pelajaran beliau yang terekam, ya, yang menjelaskan tentang pendapat beliau tentang orang yang meninggalkan tauhid. Yang kedua, ikhtilaful mu'asirin min mutakhassisin fil aqidah wa talabatil ilm fi tahriri qauli syekh fil mas'alah. Adanya perselisihan di kalangan orang-orang sekarang,
baik dari mereka-mereka yang berspesialisasi di bidang akidah ataupun para penuntut ilmu dalam memastikan apa pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seputar status hukum orang yang meninggalkan tauhid. Kama syarahul qari fil kalam ala an dirasat as-sabiqah, sebagaimana itu bisa dibaca ya pada kajian-kajian sebelum buku ini yang ditulis oleh sebagian orang selain Syekh Aiman. Al-takalamtu an ra'i al-tatakallamat an ra'i Syekh dzalik. Yang kajian-kajian itu membicarakan tentang pendapat Syekh Al-Utsaimin dalam hal tersebut. Mimma da'ani Muhammad istiqsa'i kalam Syekh fiha. Ini melatar belakangi saya untuk meneliti secara lengkap semaksimal mungkin ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam masalah ini. Wa dafma qad yadhunnu nadhiru lahu li awwal marrah anna fi tanaqudan. Dan melatar belakangi saya untuk menjawab apa yang terkadang sebagian orang yang membaca fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyangka ketika pertama kali baca, menyangka bahwa pendapat-pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tanaqud, kontradiktif. Wal jama' baina taqrirati wa tahu fil mas'alah. Dan saya ingin menghimpun ingin mengumpulkan fatwa-fatwa beliau, apa perkataan-perkataan beliau dan apa yang digariskan oleh beliau dalam persoalan ini. Wa hamli kulli minha ala ma aradahu Syekh, kemudian menafsirkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Syekh mimma yufhamu min siyaqi kalamihi. Bagaimana menafsirkan fatwa-fatwa Syekh seperti yang diinginkan oleh Syekh sendiri, itu dengan memahami konteks kalimat beliau wal qawaid allati dzakaraha fi tawdih qawli fil mas'alah, dan kaidah-kaidah yang beliau sebutkan dalam memahami persoalan ini. Salihan itsbat anna ma qarrahu Syekh fi hadhil mas'alah huwa bi'ainihi ma alaihi a'immatu ahli sunnah al-muhaqqiqin wa la khilafa bainahum fi dzalik. Yang ketiga, tujuan saya menulis buku ini untuk menegaskan bahwa apa yang digariskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam persoalan hukum orang yang meninggalkan tauhid itu sama dengan pendapatnya ulama-ulama ahlus sunnah yang lainnya, tidak ada perbedaan. Rabi'an ar-rad 'ala man yaz'um anna qaula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi hadhihi al-mas'alah yukhalifu ma 'alaihi al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa a'immatud da'wah ila sama'ati Syekh Abdul Aziz bin Baz wal lajnah ad-da'imah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta'. Membantah orang yang mengklaim bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam persoalan hukum orang yang meninggalkan tauhid, orang yang melakukan syirik akbar, orang yang melakukan salah satu pembatal dari pembatal Islam, itu menyelisihi pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendapatnya para ulama penerus dakwah beliau sampai kepada Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang ada di lajnah ad-daimah. Fa binadhar wa tatabbu' li taqrirati wa fatawi Syekh tabayyana anna hadha za'am ghairu sahih. Setelah kita melakukan pengkajian, penelitian, pengumpulan semua yang digariskan dan fatwa-fatwa Syekh, maka diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Bal inna Syekh muwafiqun lahum fi hadhihi masalah. Yang benar bahwa Syekh itu Syekh Ibnu Utsaimin sesuai dengan pendapat-pendapat mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya dalam persoalan ini. Ini tujuan penting dan itu sangat penting sekali buat kita karena kita maklumi orang-orang yang terpapar mazhab Murji'ah di tempat kita, mereka paling sering menggunakan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, paling sering menggunakan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ini yang menyusun adalah murid beliau sendiri, dan beliau juga kuliahnya juga di jurusan akidah sampai doktor, dan sekarang masih hidup. Artinya kalau ada kekeliruan dan sebagainya, orang bisa protes, kan gitu. Dan inilah bahas muhakkam, kalau orang kuliah itu jurnalnya sudah disetujui dan diterbitkan, kayak jurnal gitu kalau orang kuliah pasca sarjana, kan. Kita lompat ke halaman 15. Cepat selesaikan. Kita lompat ke halaman 15. Ra'yu Syekh Muhammad ibn Utsaimin fi tarikit tauhid. Kurang alif Tarikit tauhid.
Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seputar atau tentang orang yang meninggalkan tauhid. Qarrara Syekh rahimahullah fi mawadhi'a muta'addidatin min kalamihi. Syekh Muhammad rahimahullah di banyak tempat dari ucapan beliau telah menggariskan al-hukma bisyirkil akbar liman taraka tauhid. Vonis musyrik bagi siapa saja yang meninggalkan tauhid. Ya. Jadi Syekh Muhammad rahimahullah beliau telah menggariskan di banyak fatwa-fatwa beliau vonis musyrik bagi orang yang meninggalkan tauhid. Famin dzalika qauluhu, contohnya fatwa beliau atau ucapan beliau, faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafir sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan. Ya. Maka siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu mengabulkannya, maka dia musyrik kafir. Ya, sama saja dia berdoa kepada yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wa qala fi mawdhin akhar, di kesempatan lain beliau mengatakan juga, wa ma'al asaf fa fi ba'dil bilad al-islamiyah man ya'taqidu anna fulanan al-maqbur alladhi baqi juthatan aw akalathu al-ard yanfa' aw yadur aw ya'ti bin nasl liman la yulad laha wa hadha wal yadu billah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Sangat disayangkan, ya, di beberapa negeri Islam, ya, ada orang yang meyakini bahwa fulan yang telah dikubur, orang yang telah dikubur namanya fulan, yang sudah menjadi kerangka atau bahkan sudah dimakan oleh tanah, itu masih memberikan manfaat, dapat memberikan manfaat, ya, ataupun menimpakan madarat atau mendatangkan keturunan bagi orang yang belum memiliki keturunan. Wa hadza wal yadu billah, ini kita berlindung kepada Allah, syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini adalah syirik akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ini adalah syirik akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Wa yu'akkid ala hadzal ma'na fi ta'liqi ala tarjamah allati aqadaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitab Tauhid. Ya. Mempertegas hal ini, ya, catatan kaki beliau terhadap judul subjudul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid, bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Ya, pada subjudul, ya, dalil-dalil yang menjelaskan hukum menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang judul itu, qauluhu li ghairillah. Syekh Muhammad mengatakan li ghairillah, untuk selain Allah. Alam wal qasd ay qasidan. Ya. Diniatkan, orang yang menyembelih hewan diniatkan dikorbankan untuk selain Allah. Qasidan bi dzabhi ghair Allah. Dia meniatkan sembelihan kurbannya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabhu li ghairillah yang qasim ila qismain. Ya, menyembelih diniatkan untuk selain Allah itu ada dua. An yadhbah li ghairillah taqarruban wa ta'ziman. Menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah sebagai bentuk taqarrub dan pengagungan ibadah kepada selain Allah. Fa hadza syirkun akbar mukhrijun minal millah. Maka ini syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari millah. An yadhbah li ghairillah, menyembelih hewan tujuannya untuk selain Allah, farihan wa ikraman, tapi karena kegembiraan dan memuliakan orang. Fa hadza la yukhriju minal millah. Ini sembelihan jenis ini tidak masuk kategori yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bal huwa minal umuril adiyah. Ini perkara keseharian, allati qad takunu matlubatan, bukan ibadah. Allati qad takunu matlubatan, yang terkadang ini diperlukan ahyanan, wa ghairu matlubah ahyanan, dan terkadang tidak diperlukan. Fal aslu annaha mubahah. Ya, hukum asalnya mubah, menyembelih hewan untuk memuliakan tamu, menyembelih hewan untuk apa? Dimakan, menyembelih hewan untuk dijual, menyembelih hewan, ya, untuk meluapkan kegembiraan, kebahagiaan. Ini semua tidak masuk menyembelih hewan dikurbankan sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa qala 'anil Rafidhah, dan beliau juga mengatakan tentang Rafidhah. Syiah Rafidhah. Ya, sekarang hampir di dunia ini tidak ada Syiah kecuali Rafidhah. Sekarang hampir tidak ada Syiah di dunia ini kecuali
Rafidhah. Kalau yang lebih parah dari Rafidhah banyak. Ya, Syiah yang lebih parah dari Rafidhah banyak. Ya, Nusairiyah, ya, Duruziyah dan sejenisnya yang ada di Suriah, yang ada di Syria lebih parah. Ya, tapi Syiah yang sekarang ini hampir semuanya adalah apa? Rafidhah. Walihada kanat hadil firqah akhtar ma yakunu al-Islam. Oleh karenanya, ya, sekte Rafidhah ini merupakan sekte yang paling berbahaya bagi Islam. Li'annaha tatadhaharu bil Islam wa da'wa ilaih. Karena sekte Rafidhah, sekte Syiah ini menampakkan keislaman, ya, dan menampakkan dakwah kepada Islam. Wa tuqimu sya'airahud dhahirah, menjalankan syiar-syiar Islam, katahrimul khumur wa masyabah dzalik, seperti pengharaman khamr, minum khamr dan semisalnya. Lakinnaha tunaqiduhu fil batin, tetapi sekte ini, ya, menolak pengharaman khamr itu di dalam batin mereka yang disebut dengan apa? Taqiyah. Fahum yarawna anna a'immatahum aliyatan tudirul qaul. Mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka adalah alihah, adalah Tuhan-Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Wa innahum afdalu minal anbiya wal malaika wal auliya, dan bahwa imam-imam mereka lebih afdal daripada para malaikat, para nabi dan para wali. Wa annahum fi martabatin la yanaluha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, dan bahwasanya imam-imam mereka itu sudah mencapai makom yang tidak dicapai oleh malaikat yang dekat kepada Allah sekalipun, ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Haula kaifa yasihu an tuqbal minhum dakwal Islam. Mereka pengikut sekte Rafidhah ini bagaimana bisa, ya, bagaimana boleh untuk kita menerima pengakuan Islam mereka? Yani kafir, ya. Wa su'ila rahimahullah an syirkil akbar mahu. Dan Syekh Muhammad ditanya tentang syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Fa ajaba, beliau menjawab, asyirkul akbar huwa syirkul mukhrijum minal millah. Syirik akbar itulah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalnya ya'taqidul insan anna ma'allahi ilahan yudabbirul qaum, seperti seorang meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, aw anna ma'allahi ilahan akhar khalaqa syai'an minal qaum, atau ada yang mengatur mencipta sesuatu di alam ini, ya, selain Allah, bersekutu dengan Allah, anna ma'allahi ahadan yu'inu wa yu'aziruhu, atau ada selain Allah yang bersama dengan Allah, membantu Allah. Fa hadza kullu syirkun akbar. Maka ini semuanya adalah keyakinan syirik akbar. Wa hadza syirik yata'allaq birububiyah. Dan kesyirikan akbar yang kita baca tadi itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai satu-satunya Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi rezeki, Maha Penguasa. Au an ya'budu ma'allahi ilahan akhar, atau seseorang itu beribadah kepada selain Allah. Misal an yusalli li sahibil qabr, seperti salat, ya, kepada penghuni kubur. Au yataqarrab ilaihi bidzabah lahu ta'dhiman lahu, atau menyembelih hewan dikurbankan untuk penghuni kubur, ya, demi mengagungkan dan memuliakan penghuni kubur, musyabah dzalik dan semisal itu. Hadza min asyirki fil uluhiyah. Ini adalah syirik dalam ibadah. Fasyirkul akbar dhabituhu, syirik akbar itu, ya, definisinya ma akhrajal insana minal millah, ya, perbuatan ataupun keyakinan atau ucapan yang menjadikan pelakunya, menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Wa hadzara rahimahullah min al-ihtifal bil maulid an-nabawi. Dan Syekh Muhammad rahimahullah juga memperingatkan kaum muslimin dari ikut merayakan perayaan Maulid an-Nabawi. Lima tashtamilu alaihi minal bid'ah wasyirkiyat, karena isi konten dari perayaan Maulid itu bid'ah-bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan. Kal ghulu bin Nabi SAW, ya, seperti ghulu, ya, terhadap Nabi SAW. Faqala, ya, dia mengatakan tsumma innal madaiha, beliau mengatakan tsumma innal madaiha an-nabawiyyata la syakka anna Rasulullah SAW la yarda biha. Ya, qasidah yang berisikan pujian-pujian kenabian, ya, kita tidak ragu bahwa Rasul SAW, ya, pujian-pujian yang berisi apa, qasidah-qasidah yang berisikan pujian-pujian kepada Nabi SAW yang dibaca di acara perayaan Maulid itu, kita tidak ragu bahwa Nabi SAW tidak pernah meridhoi hal itu. Bal inna haja binahi anha wa tahdhir minha. Sebaliknya, Nabi melarangnya,
Nabi memperingatkan darinya. Faminal madail lati yahrisuna 'alaiha wa yataghannawna biha, di antara qasidah ya yang isinya pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka bersemangat untuk melantunkannya, maka lahu syair, apa yang dibaca oleh penyair, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya akramal khalqi, wahai Nabi makhluk termulia, maliman aludhu bihi siwaka, kepada siapa aku akan berlindung ya selain engkau, inda hudutsil hadithil amami, ketika terjadi bencana yang besar dan merata, kepada siapa kalau bukan kepada engkau aku akan berlindung ketika terjadi bencana yang sangat besar, kiamat dan sebagainya. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, karena sesungguhnya dunia beserta segala keindahannya ini hanyalah sebagian dari kedermawanmu wahai Nabi, sebagian dari kedermawananmu wahai Nabi. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, dan ilmu lauh wal qalam, ilmu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz yang dicatat oleh pena takdir, itu hanyalah sebagian dari ilmu engkau wahai Nabi. Wa asbah dzalik mimma huwa ma'lum, dan semisal itu yang sudah dimaklumi. Mithul hada, ya qasidah-qasidah seperti ini bila syak tidak dilakukan lagi. Kufrun bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kekufuran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyrakun billah, kesyirikan kepada Allah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar, Rasul SAW itu manusia, la ya'lamul ghaib illa ma'alamahullah. Beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Wa dunya wa dharratuha wa hiyal akhirah, dunia dengan segala keindahannya, wa hiyal akhirah, yaitu akhirat. Laisat min judi Rasulullah SAW, itu bukan dari kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bal hiya min khalqillah, itu makhluk ciptaan Allah. Huwallazi khalaqad dunya wal akhirah, Allah yang menciptakan dunia dan dharrataha. Dharrah itu kan keindahan ya secara bahasa ya. Dan akhirat, dunia dan akhirat Allah yang menciptakan. Wa huwallazi ajada fihi ma bima jada ala ibadihi, Allah Subhanahu wa taala yang memperindah dunia dan akhirat ya dengan segala keindahannya untuk hamba-hambanya. Wa kadzalika ilmu lahu wal qalam, demikian pula ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan dicatat oleh pena takdir, laisa min ulumir Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan bagian dari pengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal inna ilma lauhi wal qalam ila Allah azza wa jalla, yang mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz yang dicatat oleh pena takdir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma atalahu Allah alaihi, Rasul SAW tidak mengetahuinya sedikit pun kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Su'ila rahimahullah, hal inkarul khaliq kufur, apakah mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta itu kekafiran? Fa ajaba bi qawlihi, maka beliau menjawab, adz-dzahir anna hadha su'al kaman yas'al halis syams. Ya, nampaknya pertanyaan ini ya seperti pertanyaan apakah matahari itu matahari? Wa halil lail lail, apakah malam itu malam? Faman alladhi wa halin nahar nahar, apakah siang itu siang? Faman alladhi yushkil alai ana munkirul khaliq la yakunu kafiran. Adakah orang yang ragu? Adakah orang yang masih samar baginya bahwa orang yang mengingkari keberadaan Allah Sang Maha Pencipta itu kafir? Ma anna hadha ani inkar al-khaliq ma wujud fi masalaf min al-ilhad. Ya. Padahal yang aku maksudkan yaitu mengingkari keberadaan Allah Sang Maha Pencipta itu ya di dalam ilhad, anti agama di masa-masa dulu itu enggak ditemukan. Inna ma wujud akhiran. Ya. Pembahasan ini hanya ada sekarang. Belakangan ini saja ada orang ikut ilhad, ikut madhab anti agama, ateis, kemudian dia mengingkari keberadaan al-khaliq. Itu belakangan aja. Dulu-dulu nggak ada. Sampai pun itu orang yang ilhad, mulhid, orang yang apa? Anti agama. Ya. Kaifa yumkinu inkarul khaliq wal adillah ala wujudihi jalla wa ala ajla min asyams. Bagaimana bisa ada orang mengingkari keberadaan Allah al-khaliq, pencipta ya seluruh makhluk,
sementara bukti-bukti keberadaan Allah itu jauh lebih jelas dibandingkan matahari di siang hari. Wa qarara ana man i'taqada ana Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun minallah wa laysa bibashar wa annahu ya'lamul ghaib fa huwa kafirun billahi wa rasulih. Demikian juga beliau menegaskan, barang siapa yang meyakini bahwa Nabi itu adalah cahaya dari Allah, Nabi itu bukan manusia, Nabi itu mengetahui perkara-perkara gaib secara mutlak, maka dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Huwa min a'da'illahi wa rasulih, dia musuh Allah dan Rasulnya. Laisa min awliya'illahi wa rasulih, dia bukan wali Allah dan Rasulnya. Kana qawlu hadza takdzibun lillahi wa rasulih. Dan ucapannya ini adalah, ya, harusnya takdziban, ya. Kana qawluhu hadza takdziban, ya. Kana qawluhu hadza takdzibun lillahi wa rasulih. Dan ucapan orang ini yang mengatakan Nabi adalah bukan manusia, Nabi itu cahaya dari Allah, ya, ini orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Man kadzdzaballaha wa rasulahu, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, dia kafir, maka dia kafir. Wad dalil ala anna qawluhu hadza takdzibun lillahi wa rasulih, dalil bahwa ucapan orang itu merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarun mitslukum. Katakan wahai Nabi, tidak lain aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui, ya, kegaiban siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Nabi, aku tidak memiliki kebaikan ataupun keburukan sedikit pun untuk diriku kecuali apa yang Allah takdirkan. Walau kuntu alamul ghaib, seandainya aku mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak, ya, kebaikan, wa mamasanya su, dan tentu aku tidak akan tersentuh oleh sakit, keburukan. In ana illa nadhir, tidak lain aku ini hanyalah pemberi peringatan, mubashir, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Wa man istaghatha bi Rasulillah, dan barang siapa yang istighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon pertolongan beliau ketika sedang menghadapi kesulitan, mu'taqidan annahu yamliku naf'a wad dur, dengan keyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki manfaat ataupun mudarat, fa huwa kafirun mukadzibun lillahi ta'ala musyrikun bihi, maka dia kafir, mukadzib lillah, tidak percaya kepada Allah, musyrikun bihi, ya, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqauli ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, karena Allah Ta'ala berfirman, ini namanya sifatun kasyifah, ya. Man istaghatha bi Rasulillah SAW mu'taqidan annahu yamliku naf'a wa dur, ini namanya sifatun kasyifah. Tidak ada orang istighatsah kepada sesuatu sementara dia tidak meyakini sesuatu itu bisa menolong dia, tidak ada. Paham, ya? Jadi ini sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah itu artinya tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak kemudian kalau orang istighatsah kepada Rasul tidak meyakini bahwa Rasul itu mampu menolong, mampu menghilangkan madarat darinya, berarti kan tidak musyrik. Tidak, itu namanya mafhum mukhalafah. Ini namanya sifatun kasyifah. Sama seperti ayat, ya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, tidak ada keterangan baginya dalam perbuatannya itu. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dia kafir. Berarti mafhumnya kalau orang berdoa kepada selain Allah tapi dia punya dalil, tidak kafir. Benar enggak? Salah. Kenapa? La burhana lahu bihi. Itu namanya apa? Sifatun kasyifah. Makanya nerjemahkannya pasti. Ya. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dan pastinya tidak ada keterangan, pastinya tidak ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini. Barang siapa yang istighatsah kepada Rasul, pastinya dengan keyakinan Rasul itu mampu menolong dia, menyelamatkan dia dari madarat. Ya. Jadi namanya apa? Sifatun kasyifah. Cara memahaminya begitu. Jangan diambil mafhum mukhalafah, nanti akan menuduh Ibnu Utsaimin kontradiktif. Nanti akan menuduh ayat Al-Qur'an kontradiktif nanti. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti mengabulkan.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Qul ta'ala qul inni la amliku lakum darran wala rasada. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak memiliki madarat ataupun kebaikan untuk kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan sesungguhnya tidak ada yang melindungi aku seorang pun selain Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak memiliki satupun jalan untuk mengelak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala al-ijma', dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin beliau juga mengutip ijma', kesepakatan seluruh ulama. Alladzi dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muqirran lahu, mengutip sebagai bentuk persetujuan atas kutipan yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, wa huwa, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uuhum wa yatawakkal 'alaihim wa yas'aluhum asy-syafa'ata kafara ijma'an. Barang siapa yang mengangkat antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yad'uuhum, dari kalangan malaikat, manusia, jin, orang-orang soleh, roh-roh suci dan sebagainya, yad'uuhum, ia berdoa kepada mereka, tawakkal alaihim, tawakal kepada mereka, mengandalkan mereka dalam urusannya, yas'aluhumus syafa'ata, meminta syafaat kepada mereka, kafara ijma'an, maka dia telah kafir berdasarkan ijma'. Maka disepakati oleh seluruh ulama orang itu kafir. Ini Ibnu Taimiyah yang mengutip ijma' ini. Kemudian setelahnya dikutip oleh Ibnu Muflih di Al-Furu. Kemudian setelahnya Al-Kassa di Kasyaful Qina, Al-Buhuti, dan Al-Qarami, Mar'i Al-Qarami di Matalib. Kemudian sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawaqidul Islam, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, turun temurun. Perhatikan, yas'aluhumus syafa'ah, tidak ada khilaf. Di kalangan ahlu sunnah tidak ada khilaf. Minta syafaat kepada perantara-perantara itu, baik dari kalangan malaikat, jin, manusia, itu pelakunya apa? Kafir bil ijma'. Disepakati seluruh ulama kafir pelakunya. Tidak ada khilaf. Apalagi sampai mengatakan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan kafir, kufur akbar, yang satu mengatakan bid'ah saja, tidak kafir. Memangnya antara bid'ah dengan kafir ada perbedaan gimana sih? Memangnya kalau disebut bid'ah berarti enggak kafir? Kata siapa? Semua kekafiran itu bid'ah, betul kan? Semua kekafiran itu bid'ah. Di sini Ibnu Taimiyah yang mengutip apa? Ijma' ini, yang mengutip ijma' ini. Tsumma 'alaqa alaihi qailan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi keterangan terhadap ucapan Ibnu Taimiyah ini, bahwasanya ulama ijma' kafirnya orang yang mengangkat perantara antara dirinya dengan Allah, dia berdoa kepada perantara-perantara itu, bertawakal kepadanya dan meminta syafaat. Wa subhanallah ayakuna hadza bi ijma'il muslimin. Subhanallah. Ini ijma' kaum muslimin. Wa yujad, kemudian yujad fil ummah al-islamiyah kemudian sekarang ditemukan di tengah-tengah umat Islam, katsirah yad'unal qubur. Amatun katsirah, orang awam yang banyak mereka berdoa kepada kuburan. Wa man yaz'umunahum auliya, berdoa kepada orang yang mereka anggap sebagai wali. Yastaghithuna bihim, istighosah kepada mereka, tawakkaluna alaihim aidan, tawakal kepada mereka, mengandalkan mereka dalam urusan-urusannya. Subhanallah, kata Syekh Muslim. Ini ijma'nya kaum muslimin. Kemudian sekarang di tengah-tengah umat Islam ada orang-orang yang banyak jumlahnya melanggar ijma' tersebut. Wa dzakara rahimahullah ana min al-kufril akbari, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa di antara kufur akbar al-qaulu bi wahdatil wujud, keyakinan manunggaling kaula Gusti, menyatunya zat Allah dengan zat makhluk atau zat sebagian makhluk inda sufiyah, yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi. Wa hiya anallaha wal alam syai' wahid, meyakini bahwa Allah dengan makhluk itu menjadi satu, menyatu. Zat Allah dengan zat makhluk itu menyatu. Faqala rahimahullah, beliau mengatakan usufiyah laha turuq mutaaddidah. Sufi memiliki banyak tarekat,
tasil bihim ahyanan al-kufr sharih. Ya. Tarekat-tarekat itu terkadang menyeret mereka kepada kekafiran yang jelas. Haitsu innahum yasiluna ila qalbi wahdatul wujud. Menyeret mereka kepada keyakinan wahdatul wujud, menyatunya zat Allah dengan zat makhluk. Wa innahum la yusyahiduna ila rabb. Menyeret kepada keyakinan bahwa segala apa yang mereka lihat, segala apa yang mereka saksikan itu adalah Rabb, Allah. Ente lihat kucing itu Allah, ente lihat anjing waliyadzubillah itu Allah, ente lihat salib pun itu Allah, ente lihat candi itu Allah. Sampai ke level begitu. Ya. Ya taqidun anna kulla syai' musyahad min ayatillah fa innahu huwa Allah. Mereka berkeyakinan bahwa segala apa yang disaksikan ini dari makhluk-makhluk Allah ini itu adalah Allah. Wala syakka anna hadza kufrun sharih. Ya, tidak diragukan lagi, ini adalah kekafiran yang jelas. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, "Faman ittaqada anna ma'allahi khaliqan aw mu'inan, fa huwa musyrikun." Barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mencipta makhluk, ada selain Allah yang membantu Allah, maka dia musyrik. Aw anna ahadan siwallahi yastahiqu an yu'bada, atau dia meyakini ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi, maka ini dia musyrik. Fa huwa musyrik wa illam ya'budhu, meskipun dia tidak melakukan ibadah kepada selain Allah, tapi dia meyakini ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi, maka ini dia sudah musyrik. Fa in abadahu fa wa'adham, kalau kemudian dia mengibadahi selain Allah itu dengan ditambah dengan keyakinan tadi, maka kesyirikannya lebih parah. Ya, kesyirikan lebih besar. Ya. Wa min dzalik, di antara yang lain lagi, al-isti'adzatu bi ashabil qubur. Fa innahum la yanfa'un wa la yadhurrun. Fal isti'adzah bihim syirkun akbar. Memohon perlindungan kepada orang-orang yang telah dikubur. Ya, di mana sesungguhnya pastinya yang namanya orang-orang yang telah dikubur itu tidak bisa memberikan manfaat, perlindungan dari keburukan dan sebagainya, ataupun menimpakan madarat. Fal isti'adzah bihim, jadi memohon perlindungan kepada mereka syirkun akbar. Ini merupakan syirik akbar. Sawa'un kana 'inda quburihim am ba'idan anhum. Sama saja. Apakah dia memohon perlindungan kepada orang yang dikubur itu di kuburan itu atau jauh dari kuburannya. Wa qala mubayyinan dhabit asyirkil akbar. Dan beliau juga mengatakan, ya, sebagai penjelasan, ya, definisi syirik akbar atau tolak ukur syirik akbar. Kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa yatadammanu khurujal insan an dini. Setiap kesyirikan yang disebut oleh syariat dan menjadikan pelakunya keluar dari Islam, itu syirik akbar. Setiap kesyirikan yang disebutkan oleh syariat dan menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Mithla an yusrifa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah. Contohnya seseorang memberikan sebagian dari bentuk-bentuk ibadah untuk selain Allah. Kan yusolli li ghairillah, salat untuk selain Allah, yasum li ghairillah, berpuasa untuk selain Allah, yadzbah li ghairillah, menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah. Wa kadzalika minasyirkil akbar, termasuk juga syirik akbar an yad'u ghairallah, berdoa kepada selain Allah. Misal an yad'u sahibul qabr, contohnya berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Au yad'u ghaiban, atau berdoa kepada yang gaib, kepada malaikat, kepada jin, kepada wali yang gaib, ya, liyughithahu min amrin la yaqdiru alaihi illallah, agar menolong dia dari perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Subhanallah. Qultu, selesai. Ya. Kata Syekh Aiman, saya katakan, wa mimma sabaqa naqluhu, dari kutipan-kutipan yang telah kita baca ani Syekh dari Syekh Muhammad rahimahullah, yatabayyan, diketahui annahu yaral hukma bisyirkil akbar mukhrij minal millah fi tarkit tauhid. Ya. Bahwasanya beliau berpendapat, ya, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, hukum bagi orang yang meninggalkan tauhid. Sawa'un akana dzalika fi babir rububiyah, sama saja apakah itu dalam perkara rububiyah, kama ya'taqid ma'allahi khaliqan aw mudabbiran lil kaun, seperti yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pengatur alam ini selain Allah, aw anallaha wal alam syai' wahid, atau meyakini menyatunya zat Allah dengan zat makhluk, am fi babil uluhiyah, atau di dalam persoalan ibadah, kama yastaghiits bi ashabil qubur aw yunadil ghaibin, seperti yang istighosah kepada orang-orang yang telah dikubur, atau berdoa memanggil-manggil orang yang gaib, sosok yang gaib, jin ataupun malaikat. Ini kesimpulan beliau bahwa
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menetapkan hukum orang yang meninggalkan tauhid dengan melakukan syirik akbar, baik itu ya dalam rububiyah ataupun uluhiyah, itu pelakunya adalah musyrik kafir, syirik akbar. Kita beralih kepada halaman 26. Al-faslul awal, pasal pertama, al-usul lati bana 'alaiha syekh qaulahu fi tarikit tauhid. Ini penting. Kaidah yang dijadikan landasan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah dalam membangun pendapatnya tentang orang yang meninggalkan tauhid, bahwa apa? Orang yang meninggalkan tauhid itu musyrik kafir. Apa kaidah-kaidah yang menjadi landasan beliau dalam menetapkan musyriknya pelaku syirik akbar, musyrik kafirnya pelaku pembatal keislaman? Ya. Bana Syekh rahimahullah qaulahu fi hukmi tarik tauhid ala iddat usul. Ya, ada beberapa kaidah. Minha di antaranya al-qaidatul ula, kaidah pertama, at-tafriqu bainal kufri dzahir wal kufril batin. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membedakan antara vonis kafir secara zahir dengan vonis kafir batin. Maksudnya bagaimana? Wal muradu bidzalik at-tafriq bainal hukmi dunyawi wal ukhrawi. Syekh Muhammad Al-Utsaimin beliau membedakan vonis kafir di dunia dengan vonis kafir dunia sekaligus akhirat. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin membedakan vonis kafir dunia dengan vonis kafir dunia sekaligus akhirat. Fa ahkamud dunya, vonis terhadap orang yang meninggalkan tauhid di dunia, al-hukmu bidzahir. Ya, itu berdasarkan apa? Zahirnya orang tersebut. Min haitsul Islam wal kufur. Ya. Menghukumi orang itu sebagai muslim atau kafir di dunia itu hanya berpedoman kepada zahir orang itu. Apa yang ditampakkan oleh orang itu. Ya. Dari perbuatan atau ucapan. Kalau keyakinan kan enggak zahir, enggak bisa diketahui. Wa hadza huwa adh-dhahirul ladzi umirna bitta'amul bihi. Ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain itu dengan menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Wa alaihi tambani jami'ul ahkam al-muta'alliqah bi ismatid dam wal mal wal mu'adah. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ya terjaganya nyawa, harta, demikian pula wala wal bara, permusuhan dan pembelaan, semuanya dibangun di atas kaidah ini. Kaidah apa? Di dunia menghukumi itu berdasarkan zahir, dan ada perbedaan hukum dunia dengan hukum akhirat. Wa ma yatafarra'u anha an ahkamin ukhra ta'allaq bis salat alaihi wa fasl nikahi wa akl dhabihati wa tarahum alaihi ba'da mauti wa du'a lahu wa nahdzalik. Dan cabang-cabang dari hukum ini, cabang-cabang dari vonis ya berdasarkan zahir. Berkaitan semisal mensolati jenazahnya, ya, bermakmum kepadanya dalam sholat, ya, dibatalkannya nikahnya, ya, kemudian memakan hewan sembelihannya, mendoakan rahmat untuknya setelah dia mati, mendoakan kebaikan untuknya setelah mati dan semisalnya. Wa amma kufru batin, adapun kufur batin, fal murad fayuradu bihi, maka maksudnya la hukmul ukhrawi. Kufur batin, vonis kafir batin itu vonis kafir akhirat. Ahkamul akhirah min thawab wa iqab, hukum-hukum yang berkaitan di akhirat. Semisal pahala ataupun hukuman. Wa kadza ma yakun min uqubah lahu fi ahkami dunya, termasuk vonis kafir batin itu ya eksekusi di dunia terhadap orang yang divonis kafir. Ya, kahaddi riddah, seperti hukuman terhadap orang yang murtad.
Ya. Hukuman terhadap orang yang murtad. Simpulannya gimana dari kaidah itu? Fayara tasmiyata man talabasa bisyirkil akbar musyrikan fi ahkami dunia. Syekh Ibnu Utsaimin ya berpandangan bahwa orang yang melakukan syirik akbar ya di dunia ini hukumnya adalah musyrik. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat fa amruhum ilallah, maka nasibnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Mutlak begitu? Tidak. Fi halima idza lam takum alaihimul hujjah, kalau hujjah belum sampai kepada orang tersebut. Fa iqamatul hujjah listiqaqil uqubah ya fid dunya wal adzab fil akhirah. Jadi fungsi daripada iqamatul hujjah, penyampaian hujjah dakwah itu adalah untuk penerapan eksekusi di dunia ataupun azab di akhirat. Ini apa namanya? Makna dari kaidah tadi. Kaidahnya kan Syekh Ibnu Utsaimin menghukumi orang di dunia itu berdasarkan zahirnya. Ya, dan Syekh Ibnu Utsaimin membedakan antara kufur zahir dengan kufur zahir batin. Ya, maksudnya apa? Ini Syekh Utsaimin melabeli pelaku syirik akbar di dunia ini dengan label apa? Musyrik. Dengan label musyrik kafir. Ya. Sedangkan kalau nasibnya di akhirat, maka Syekh Utsaimin membedakan. Apabila sudah dijangkau oleh dakwah, maka azab. Adapun apabila belum dijangkau oleh dakwah, maka nasibnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan Syekh bin Baz ya, yang kemarin kita baca seharian ya. Yaqulu rahimahullah fi dzalik. Beliau rahimahullah, beliau mengatakan tentang kaidah ini, yujad fi majahil Afriqiya wa ghairiha, didapati di pelosok-pelosok Afrika dan yang lainnya, man la ya'rifuna 'anil Islam syai'an, orang yang tidak mengenal Islam sedikit pun, orang yang tidak mengenal Islam sama sekali. Falau matu, kalau mereka orang-orang yang tidak mengenal Islam sama sekali ini mati, la naqul innahum muslimun, kita tidak mengatakan mereka itu muslim dengan alasan mereka kan jahil. Ya. Wa nusalli alaihim, kemudian kita mensolati mereka, wa nataraham alaihim, kemudian kita mendoakan rahmat untuk mereka. Ma'annahum lam takum alaihim hujjah, padahal mereka jahil. Hujjah belum sampai kepada mereka, dakwah belum menjangkau mereka. Lakinna nu'amilum fid dunya bidhahir, tapi karena kita ini memperlakukan, menghukumi orang di dunia ini berdasarkan yang nampak, berdasarkan zahirnya mereka. Amma fil akhirah, adapun di akhirat orang mereka ini fa amruhum ilallah, yang belum dijangkau oleh dakwah ini ya, yang ada di pelosok-pelosok Afrika dan selainnya ini, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, jelas sekali ini ya. Wa qala fi tafsir qoulihi ta'ala, dan beliau di dalam tafsir Al-Maidah ayat 41, la yahzunukal ladzina yusari'una fil kufr, wahai Nabi, janganlah membuatmu bersedih orang-orang yang bersegera kepada kekafiran, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, dari kalangan orang-orang yang dengan lisan mereka mengatakan kami beriman, walam tu'min qulubuhum, tetapi kalbu mereka belum beriman. Al-faidatus sadisatu, pelajaran yang keenam dari ayat ini, anal imana mahalhul qalb, iman itu, asas iman itu letaknya dalam qalbu, dalam hati. Liqauli walam tu'min qulubuhum, karena Allah mengatakan tapi kalbu mereka belum beriman. Walakin idza qala qail, tapi kalau kemudian ada yang bertanya kepada kita, alasna ma'murina bi an na'khudan nasa bi dhawahirihim, bukankah kita ini diperintahkan untuk menghukumi manusia, orang lain itu berdasarkan apa yang nampak, apa yang zahir dari mereka? Al-jawab bala. Jawabannya apa? Benar. Ya, nahnu ma'murina bihada, kita diperintahkan dengan perintah tersebut menghukumi orang di dunia ini berdasarkan zahirnya. Lakin akan tetapi man tabayyana nifaquhu, orang yang sudah diketahui kemunafikannya, fa inna nuhamiluhu bima taqtadihi haluhu, maka kita berinteraksi dan memperlakukan orang itu ya sesuai dengan apa yang diharuskan oleh kemunafikannya. Kama laukana mu'linan linifaq, seperti orang yang terang-terangan
menunjukkan kemunafikannya. Fa hadzal naskut alaih, kita enggak akan ya diam terhadap orang itu. Amma man lam yu'lin nifaqu, adapun orang yang tidak menampakkan kemunafikannya, fa innahu laisa lana illa dhahir. Kita enggak punya pegangan untuk menghukumi dia kecuali berdasarkan zahirnya dia. Wal batin ila Allah, sedangkan hati dia yang sebenarnya, rahasia dia yang sebenarnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annana law ra'ayna rajulan kafiran, sama seperti kalau kita ya ketemu orang kafir, fa inna nu'amilu mu'amalat kafir, maka kita memperlakukan orang itu layaknya orang kafir. Wala naqulu inna la nukaffiruhu bi ainihi, tidak kemudian kita mengatakan kita tidak memvonis kafir si orang ini. Ya, limastaba ala ba'd talabalan. Sekarang ya ada kerancuan di sebagian penuntut ilmu. Yaqulun, ya, mereka mengatakan idza ra'aita alladzi la yusalli la tukaffirhu bi ainihi. Kalau kamu ketemu orang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka jangan kamu kafirkan dia bi ainihi, yani jangan kamu kafirkan pelaku orang yang tidak sholat ini. Idza ra'aita alladzi yasjudu lis-sanam, ya, sebelumnya kaif la ukaffiruhu bi ainihi, kata Syekh Utsaimin. Bagaimana bisa aku tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat ini? Ya, bi ainihi, si pelaku itu. Idza ra'aita alladzi yasjudu lis-sanam la tukaffiruhu bi ainihi. Sebagian penuntut ilmu sekarang mengatakan kalau kamu ketemu orang yang sujud kepada berhala, kamu jangan vonis kafir si pelaku sujud kepada berhala itu. Li'annahu rubbama yakun qalbuhu mutma'innan bil iman, karena boleh jadi ya hatinya itu masih tegar memegangi keimanan. Ini kontradiktif ucapan itu. Ya, ucapan itu kontradiktif. Ya. Kalau hatinya itu masih tegar memegangi keimanan, sementara tidak ada paksaan sama sekali, gak akan orang itu melakukan syirik akbar. Ya, kapan dia itu bisa melakukan syirik akbar tapi tidak dihukumi sebagai pelaku syirik akbar? Dipaksa, mukroh, atau hal-hal yang semakna dengan dipaksa, seperti kemarin keceplosan. Karena saking gembiranya keceplosan, saking takutnya hilang akal. Ya. Hadza ghalatun 'azim. Kata Syekh Utsaimin, ini kesalahan fatal. Ya. Nahnu nahkum bidzahir. Kita ini menghukumi orang di dunia ini berdasarkan zahirnya. Fa idza wajadna syakhsan la yusalli, kalau kita ya mendapati orang yang tidak salat, qulna hadza kafir bimil'i afwahina, ya, maka kita dengan tegas mengatakan ini orang kafir. Idza ra'ayna man yasjudu lis-sanam, kalau kita ketemu orang yang sujud kepada patung, qulna hadza kafir, maka kita katakan orang ini kafir. Wa nu'ayyinuhu, dan kita memvonis dia sebagai pelaku sujud kepada berhala itu, bukan hanya perbuatannya. Ini makna wa nu'ayyinuhu, bukan hanya perbuatannya yang divonis kafir, pelakunya. Ya. Wa nulzimuhu bi ahkamil Islam, dan kita menuntut dia untuk bertobat. Kita menuntut dia untuk apa? Bertobat dan menyesal, istighfar. Apa hukum Islam terhadap orang yang murtad? Ya, tobat. Ya, bertobat, menyesal dan sebagainya. Fa illam yaf'al qatalna. Kalau dia sudah di ultimatum taubat tetapi tidak juga berhenti, ya, tidak juga meninggalkan keyakinannya, perbuatan syiriknya, qatalna, maka kita mengeksekusinya. Ya, ini sebagai waliul amr. Amma fi amril akhirah, adapun urusan dia di akhirat, la nashhadu li ahadin. Ya, adapun urusan akhirat, maka kita tidak mempersaksikan bagi seorang pun, la bi jannatin wala binar, tidak mempersaksikan bagi seorang pun sebagai ahlul jannah atau ahlun nar, illa man syahidalahu Nabi SAW, kecuali yang dipersaksikan oleh Nabi SAW. Au ja'a dzalika fil Qur'an. Ya, atau hal itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hadzal nakhl, kata Syaiban, kutipan ini sharihun, jelas sekali, fil hukmi bil kufri dzahir 'ala al muayyan idza talabbasa bihi. Syekh Ibnu Utsaimin memvonis kafir ya di dunia pelaku kekafiran, pelaku kesyirikan. Bi khilafi hukmil akhirah. Ya, beliau membedakannya dengan hukum di akhirat. Fa hada amruhu ila Allah azza wa jalla. Beliau
serahkan nasib orang itu di akhirat kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah dikasih keterangan apabila dakwah belum menjangkaunya. Fa hukmul akhiratu al-mujib lil adzab la yushad fihi ala muayyan illa idza tabayyana qiyamul hujjah alaihi. Hukum akhirat, hukum vonis kafir di akhirat yang itu mengharuskan dia diazab. Ya, vonis yang mengharuskan dia diazab. Tidak dipersaksikan atas seorang pun kecuali telah diketahui hujjah telah sampai kepadanya. Wa min dzalika ma warada fi jawabi rahimahullah su'al manasuhu. Di antara contoh penerapan kaidah tadi. Ya, jawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan, ma masirul muslim, ya menjadi apakah seorang muslim alladhi yasum wa yusalli wa yuzakki, yang dia rajin puasa, rajin salat, rajin bayar zakat, walahinahu ya'taqidu bil awliya al-i'tiqad alladhi yasumunahu fi ba'd ad-duwal al-islamiyah i'tiqadan jayidan annahum yadurrun wa yanfa'un. Tetapi dia meyakini bahwa sebagian wali, ya seperti yang menjadi keyakinan sebagian orang-orang di berbagai negeri-negeri Islam, itu sebagai keyakinan yang bagus bahwa wali-wali itu ya menimpakan madarat ataupun memberikan kebaikan, menolong ataupun menyelamatkan. Ya. Bima annahu yaqum bi du'ai hadzal wali fayaqul, dia kemudian berdoa kepada wali tersebut. Dia katakan, ya fulan laka kadza wa kadza idza syufiya ibni aw binati. Wahai wali fulan, saya nadar untuk anda sekian dan sekian, demikian dan demikian apabila anak laki-lakiku atau anak perempuanku sembuh. Au billahi ya fulan, ya, atau dia mengatakan billahi ya fulan, fama hukum mithla hadhil aqwal, apa hukum ucapan-ucapan seperti ini? Ya, billahi ya fulan itu artinya memakai nama Allah untuk meminta kepada orang. Ma masirul muslim fihi, ya. Apa jadinya kalau orang muslim melakukan perbuatan seperti ini? Fa ajaba, Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, tasmiyatu hadzal rajul, ya, melabeli orang ini alladzi yanzuru lil qubur auliya wa yad'uhum, orang yang bernadar untuk kuburan para wali, berdoa kepada kuburan para wali, melabelinya musliman, melabelinya sebagai muslim, ini jahlun minal musammi. Jahlun minal musammi. Ini kebodohan dari orang yang menyebutnya muslim. Ya, kemarin saya bilang, Syekh bin Bas bilang apa? Ada min jahli. Ini kegoblokan mereka. Ya, kebodohan mereka. Bodoh terhadap asas dinul Islam. Ya. Dan kebodohan terhadap asas dinul Islam itu pembatal Islam tersendiri. Subhanallah. Ya. Fa fil haqiqah hadza laisa bimuslim. Karena sebenarnya ini orang bukan muslim. Dia musyrik. Jadi apa? Musyrik dia. Sebenarnya ini orang bukan muslim, tapi musyrik dia yang bernadar untuk kuburan wali. Ya, berdoa kepada kuburan wali. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian, meminta kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Fad-du'a la yajuzu illa lillahi wahdah. Berdoa itu hanya boleh kepada Allah. Fa huwa alladzi yakshifud dur, Allah sajalah yang menghilangkan keburukan, wa huwa alladzi yajlibun nafa, Allah sajalah yang mendatangkan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afa man yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Adakah selain Allah yang mengabulkan orang yang sedang menghadapi kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan adakah selain Allah yang menghilangkan keburukan? Adakah selain Allah yang menjadikan kalian sebagai pewaris bumi ini? Fahada, jadi orang ini, wa in shalla, meskipun dia rajin salat, wa shoma, rajin puasa, wa zakka, rajin bayar zakat, wa yad'u ghairallah, tetapi dia berdoa kepada selain Allah, ya'buduhu wa yanzuru lahu, beribadah kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, fa innahu musyrik, sesungguhnya orang ini musyrik. Qad harramallahu alal jannah, langsung ya, Allah haramkan surga untuknya, wa ma'wahu nar, ya, tempatnya di neraka, wa malil zalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu. Ini satu pertanyaan nih, kenapa Syekh Ibnu Utsaimin juga mengikut sertakan hukum akhirat? Ya kan? Karena dia sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, dakwah sudah sampai kepada dia, itu sudah dijangkau oleh dakwah.
Ya. Fa fi hadzal nas, ya, dalam kutipan ini tasrihun, terdapat penegasan dari beliau rahimahullah bi anna tasmiyata manzurul qubur wal auliya wa yad'uhum, bahwa menyebut orang yang nazar untuk kuburan wali dan berdoa kepada para wali, menyebutnya sebagai muslim, jahlun minal musammi, itu adalah kebodohan dari orang yang memberi label muslim. Wa ana ma yad'ul auliya wa yanzur lahum laisa bi muslim fi hukum dzahir. Dan jelas sekali bahwa siapa yang berdoa kepada para wali, nazar untuk mereka di hukum dunia ini, hukum duniawi, di dunia ini hukumnya, statusnya bukan muslim. Ini jelas sekali. Ya. Wa qad sharaha bidzalika rahimahullah, dan Syekh Muhammad rahimahullah ya telah menjelaskan dan menegaskan ayat tafriq bainal hukm dunyawi wa baina ma yaqdillahu ta'ala bil akhirah, perbedaan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Faqad wujiha lahu su'alun, beliau telah menegaskan hal itu, di mana telah disodorkan kepada beliau pertanyaan berbunyi, ya, dzakara ba'dun nas ankum, sebagian orang mengutip dari Anda, wahai Syekh, annakum tamna'una an yuqala fi haqqi ihdal kafirat innaha kafirah, bahwa Anda melarang ya menyebut apa itu Lady Diana, siapa? Putri Diana, ya, sebagai wanita kafir. Ini kasusnya ihdal kafirat itu, seingat saya itu ketika siapa? Putri Diana itu mati dulu itu, ya. Berapa? Ya, sekitar 21 atau 22 tahun yang lalu, belum lahir. Wa annahu la yajuzu takfirul muayyan. Ada sebagian orang mengutip dari Anda bahwa Anda melarang takfir muayyan, vonis kafir terhadap pelaku, tapi yang divonis perbuatannya saja, pelakunya jangan. Ini kan langsung konfirmasi kepada Syekh namanya, ya kan? Ya. Fama hakikatu dzalik, bagaimana sebenarnya itu, Syekh? Fajab, beliau menjawab, hadza ghairus sahih. Itu enggak benar. Itu enggak benar. Bal inni ashhad anha kafirah. Aku bersaksi bahwa wanita itu adalah kafir. Walakinna ba'dhan nas li jahlihim yukhallid bainal hukm syar'i dunyawi baina ma yaqdillahu fil akhirah. Tapi sayang, ya, sebagian orang itu karena mereka ya bodoh, mereka tidak berilmu, mereka mencampur adukkan hukum syar'i di dunia dengan hukuman akhirat yang Allah putuskan. Wa da'wa annahu la yajuzu takfirul muayyan ghairu sahihah. Selesai, ya, tentang Lady Diana tadi. Yang berikutnya, ya, sebagian orang ya mengutip dari Anda bahwa Anda itu melarang takfir muayyan, vonis kafir terhadap pelaku, yang divonis perbuatannya saja. Bagaimana itu sebenarnya, Syekh? Wa da'wa annahu la yajuzu takfir muayyan ghairu sahihah. Dan klaim bahwasanya tidak boleh memvonis ya pelaku kekafiran atau kesyirikan akbar itu kafir, yang disebut dengan takfir muayyan, itu juga enggak benar. Klaim bahwa tidak boleh takfir muayyan itu tidak benar. Beliau kasih contoh dengan contoh yang lebih ringan dari syirik. Beliau kasih contoh, beliau mengkafirkan muayyan dalam perbuatan kekafiran yang lebih ringan dari syirik akbar. Apa? Fahadha tarik sholat. Ini orang yang tidak salat, ya, orang yang tidak salat. Syekh Ibnu Utsaimin mengkafirkan secara muayyan orang yang tidak salat. Bagaimana bisa dikatakan Syekh melarang takfir muayyan? Ya. Wasajid lisanam, baru ini syirik. Orang yang sujud kepada berhala, kepada patung. Ya. Syekh memvonis kafir secara muayyan pelakunya, bukan hanya perbuatannya. Ya, bukan Syekh kemudian mengatakan meninggalkan sholat itu kekafiran, tapi kalau pelakunya ya tidak boleh kita memvonisnya. Sujud kepada berhala itu kekafiran, tapi pelakunya ya tidak boleh kita memvonis. Ini tidak benar, kata Syekh. Ya, itu adalah apa? Kesalahan fatal, kata Syekh tadi dalam tafsir surat Al-Maidah. Kesalahan fatal dari sebagian penuntut ilmu, bukan sebagian ulama. Karena nggak ada ulama nggak mengkafirkan seperti itu. Sebagian penuntut ilmu. Ya.
yuqtalu riddatan wa nahkumu bi kufri wa huwa mu'ayyan. Ya. Jadi kalau dia dieksekusi mati, itu dieksekusi mati sebagai bentuk kemurtatan dia, ya, wa nahkum bi kufri, dan kita mengkafirkannya. Hada mu'ayyan wa huwa mu'ayyan. Dan dia pelaku. Ya, dia pelaku. Ya. Wa akkada dzalik biqauli, dan beliau mempertegas hal itu dengan mengatakan, ushidukum, aku menjadikan kalian sebagai saksiku, wa ushidullah qablakum, dan sebelumnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, annal mar'ah kafirah bi ainiha, bahwa wanita itu yang tadi dipertanyakan tadi, ya, itu dia kafir bi ainiha, dianya itu kafir, ya, bukan hanya perbuatannya, ya. Fanahnu la na'lamu anha qalat yauman minad dahr, karena kami tidak pernah, ya, mengetahui, ya, satu hari saja wanita itu mengatakan semasa hidupnya la ilaha illallah. Fanahkumu hukman syar'iyyan, maka kita menetapkan hukum syar'i terhadap wanita itu, annaha fi ahkamid dunya kafirah, bahwa wanita itu di dunia dia adalah kafir statusnya. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa amruha ilallah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu apakah dakwah sudah sampai kepada dia atau belum, kita tidak tahu. Ya. Wa bayyana anna takfirul muayyan idza wujida sababu takfirihi wajib. Subhanallah. Dan beliau menjelaskan bahwa takfir muayyan, vonis kafir terhadap pelaku kekafiran atau kesyirikan akbar atau pelaku pembatal keislaman, hukumnya wajib apabila sebab dia divonis kafir itu ada pada dia. Apabila sebab orang itu divonis kafir itu ada pada dia, ada pada orang itu, maka memvonis dia kafir secara muayyan, hukum kata Syekh Utsaimin, hukumnya apa? Wajib. Bukan hanya boleh, wajib. Walakin, akan tetapi, la nahkum ala muayyanin, ya, lahu bijannah au nar, ya, tapi kita tidak menetapkan hukum terhadap si fulan pelaku itu dia surga atau neraka, illa man alimna yakinan, kecuali siapa yang kita ketahui dengan yakin, anna Nabi SAW dzakarahu bi ainihi, bahwa Nabi SAW menyebutkan bi ainihi, orang itu di surga, orang itu di neraka. Selain yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita tidak bisa memastikan. Ya, karena kita nggak tahu. Syekh Utsaimin, alasan Syekh Utsaimin, nggak tahu dakwah sudah sampai ke dia atau belum, hujah sudah sampai ke dia atau belum, gitu. Ya, ini memang ada sedikit apa? Ada sedikit terkesan berbeda dengan Syekh bin Baz. Ya, jadi di sini yang perlu dicari, apa sih tolok ukur hujah itu telah tegak, hujah itu telah sampai kepada orang. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, kalau menurut Syekh bin Baz kemarin udah jelas, ya, udah jelas. Sekedar ada Waraqah ibnu Naufal saja itu sudah tegak hujah atas orang-orang jahiliyah yang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Musa, Nabi Isa. Sekedar ada kitab Allah di tengah-tengah mereka sudah jadi hujah. Hujah telah sampai kepada mereka. Ya, sekedar dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hujah telah sampai kepada mereka. Tapi di sini Syekh Utsaimin belum ketemu, ya. Apa tolak ukur, ya, standar hujah telah sampai kepada orang menurut Syekh Utsaimin. Ya. Meskipun itu tidak terlalu penting dalam pembahasan kita, kenapa? Karena itu pembahasan tentang hujah udah sampai atau belum itu berkaitan dengan apa? Eksekusi di dunia atau azab di akhirat, enggak berkaitan dengan vonis terhadap si pelaku itu. Kalau vonis terhadap si pelaku itu kita jelas baca banyak sekali tadi, ya, dia musyrik atau kafir di dunia, ya, mau hujah telah sampai atau belum, ya, mau dia jahil ataupun alim. Wa akkada ala hadzal makna biqaulih, dan beliau mempertegas makna ini dengan mengatakan, wa nara ana minal af'ali ma huwa kufrun yuhasab alaihi insan muhasabatul kafir, dan kita berpandangan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang itu merupakan kekafiran, ya, di mana orang yang melakukannya maka divonis kafir,
wa yu'amal fid dunya muamalatal kafir, dan di dunia diperlakukan layaknya orang kafir, wa fil akhirah hisabuhu 'ala Allah, tetapi di akhirat ya tentang yang sebenarnya dia kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau ra'ayna rajulan sajada lis-sanam, kalau kita ketemu orang sujud kepada berhala, hakamna bi kufri, kita vonis dia kafir. Wa qulna innahu kafir, kita katakan itu orang itu kafir, yustatab, dia harus diultimatum tobat, fa in taba wa ila qutil, kalau enggak bertobat maka dieksekusi. Ya. Kadzalika aidan, demikian juga minal a'mali ma tarku kufrun, di antara amalan-amalan itu kita berpandangan ada yang apabila ditinggalkan maka itu kekafiran. Kasolat masalah, contohnya solat. As-salatu man tarakaha hakamna bi kufrihi ainan. Ini Syekh Mutsaimin ini tegas sekali ini. Ya, tegas sekali ini. Saya baca kitab-kitab mazhab Hambali itu enggak setegas ini. Ya. Salat. Salat yang wajib ini. Barang siapa yang meninggalkannya, ya, maka kita menghukumi dia kafir. Ainan itu dia kafir. Pelaku. Maka kita menghukumi pelakunya kafir. Ya, pelaku yang meninggalkan salat itu. Wala naqul, kita tidak mengatakan man taraka shalah umuman fa huwa kafir. Ya, naqulu hakadzalik. Ya. Kita tidak mengatakan secara umum orang yang meninggalkan salat itu kafir, secara umum aja. Ya. Benar, naqulu hakadzalik. Kita mengatakan begitu, benar iya. Ya, lakin aidan, tapi juga idza ra'ayna syakhsan la yusalli, kalau kita ketemu orang meninggalkan salat, enggak salat, hakamna bi kufrihi, maka kita vonis orang itu kafir, wastihlali damihi, ya, dan dia layak dieksekusi mati illa an yatuba wa yarji'a ila Allah, kecuali kalau dia bertaubat. Nah, jadi Syekh Utsaimin kita enggak cuma mengatakan meninggalkan salat itu kafir, itu takfir am, takfir mutlak, enggak boleh diterapkan kepada muayyan, kepada pelaku, enggak boleh. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan enggak, kita enggak mengatakan itu salah, kata Syekh Utsaimin, itu keliru, itu kesalahan fatal. Ya. Ajib ya. Kenapa saya bilang ajib ini? Syekh bin Baz enggak sampai segininya. Syekh bin Baz kemarin enggak sampai segininya ya. Enggak sampai sedetil ini Syekh bin Baz kemarin. Apalagi ini persoalan apa? Meninggalkan salat, kan? Jadi unik kalau ada orang mengatakan Syekh Utsaimin enggak mengkafirkan orang yang minta-minta sama kuburan, orang yang istighotsah kepada kuburan. Orang yang meninggalkan salat aja dikafir secara muayyan. Ya. Lebih parah kan? Orang yang istighotsah kepada kuburan lebih parah daripada yang meninggalkan salat. Ya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, amma syahadatu bil kufri fa fid dunya nashhad ala anna hadzal rajul kafir alladhi yu'minul kufr wa ya'tazzu bihi, nashhad annahu kafir. Adapun ya memvonis si fulan itu kafir, maka di dunia kita mempersaksikan, kita memvonis bahwa orang ini adalah kafir, orang yang menampakkan kekafiran wa ya'tazzu bihi, dan berbangga dengan kekafirannya. Nashhad annahu kafir, kita mempersaksikan bahwa orang itu kafir. Ya, katakan asyhadu annaka kafir, aku bersaksi kamu kafir. Ya ini Syekh Utsaimin lo ya, bukan saya lo ya. Nah, kalau saya ya ngikut, kita kan disuruh ngikut ulama katanya ya. Ya kita kan disuruh ngikut ulama, iya enggak? Wa nashhad annahu mat 'alal kufr, dan kita juga mempersaksikan bahwa si fulan ini mati di atas kekafiran. Malam yadhhar lana annahu tab, kecuali kalau kita mengetahui bahwa fulan itu tobat. Ya, fulan itu telah bertobat sebelum mati. Tobat dari apa? Dari kekafirannya. Lakinan nar, adapun urusan dia masuk neraka atau enggak, la nashhad bihalahu, kita tidak berani mempersaksikan hal itu. Ya. Karena hada amalun ghaibi, karena itu urusan gaib. Urusan gaib bukan urusan kita. Ya, qad yakunu fi akhir lahzatin aman, mana tuh? Boleh jadi di akhir kehidupannya dia kemudian beriman, kita enggak tahu, dakwah menjangkaunya kita enggak tahu. Ya. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin berbicara tentang orang yang tidak bersama dia. Perkara gaib enggak bersama dia. Ya, makanya beliau enggak tahu, enggak bisa memastikan. Ya. Walakin akan tapi hal idza lam nashhad lahu hal yanfa'u dzalika wa yana'uhu minan nar.
Tetapi jika kita mengatakan kita tidak berani mempersaksikan si fulan ini tempatnya di neraka, karena kita tidak mengetahui apakah dakwah telah menjangkaunya sampai akhir hayatnya atau tidak. Ya, kalau kita mengatakan begitu, apakah ucapan kita bermanfaat buat dia? Ucapan kita mengatakan kita nggak bisa mempersaksikan si fulan ini neraka, ini bermanfaat buat dia? La yanfa'u, tidak bermanfaat buat dia. Tidak bermanfaat buat dia. Wa idza kan finnar fa huwa finnar. Kalau memang ketetapannya dia di neraka, takdirnya di neraka dia. Ya. Sawaun syahidna wa lam nashhad. Sama saja kita mempersaksikannya atau tidak. Ya. Idzan la faidata min an naqul, jadi enggak ada faedahnya. Ya, kita mengatakan huwa finnar, si fulan ini tempatnya di neraka. Aw laisa finnar, atau si fulan ini tempatnya bukan di neraka. Enggak ada faedahnya. Ya. Innama ahkamud dunya nahkum bi annahu kafir. Tetapi di dunia kita katakan fulan ini kafir. Ya, hatta law qil innahu ya yuhsin. Innahu yaf'al wa yaf'al. Meskipun orang bilang ke kita, tapi dia itu banyak berbuat baik. Dia melakukan kebajikan begini. Ya. Tajiduhu masalan yuhsin 'alan nas. Ya. Terkadang kita ketemu orang yang itu baik kepada orang lain, wassalib mu'allaqun fi sadrihi. Ternyata salib menggantung di lehernya. Ya, maksudnya misionaris. Ya, maksudnya misionaris. Wis makna hada. Ya. Apa maknanya ini? Hal huwa yuhsin min ajli an yad'u an-nas ila nasraniyah. Apakah maksudnya dia itu berbuat baik kepada orang, tujuannya untuk mengajak orang masuk menjadi Nasrani? Wa yaqul hadza fi'lun nasara. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang dia berbuat baik kepada mereka, seperti ini loh praktiknya orang beragama Nasrani. Ayusinillah, ataukah dia itu berbuat baik karena Allah? Al-jawab, zahirul hal awal. Yang nampak dari perbuatan orang Nasrani yang pakai salib, kalungan salib, pakai banner salib dari gereja ini dan itu, kemudian melakukan baksos dan sebagainya, ya. Yang nampak itu adalah dalam rangka untuk dakwah kepada agama Nasrani, mengajak orang untuk ikut agama Nasrani, itu yang nampak. Wa nahu fi ihsani hadza inna ma yaqsid ila an-nasara. Ya, bakti sosialnya itu tujuannya adalah untuk menampakkan agama Nasrani. Falhamdulillah nahnu idza qulna innahu mat 'alal kufr la natarahham alaihi wa la nas'allahu lahul maghfirah. Alhamdulillah. Kemudian ketika kita sudah menyatakan si fulan ini kafir, mati di atas kekafiran, maka kemudian kita tidak mendoakan rahmat untuknya. Kita tidak memohonkan ampunan untuknya. Yakfi, cukup. Ama anakku kemudian dia di neraka, au finnar, au fi ghairin nar, dia di neraka atau tidak di neraka. Fala, itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Walihadza kana min tariqi ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, innahum la yashhaduna li muayyanin bi jannatin wala binar illa man syahidalahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ahlu sunnah itu tidak mempersaksikan ya seseorang itu sebagai penghuni surga atau penghuni neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum harus kita mengatakan orang-orang yang kafir tempatnya di neraka. Orang-orang musyrik tempatnya di neraka. Orang-orang kafir haram baginya surga. Kan tadi Syekh Utsaimin udah ngasih contoh. Ya. Ini orang haram baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidak ada satupun penolong bagi orang zalim itu. Tadi sudah kan? Iya. Jadi enggak boleh ngantuk ya. Ngaji ini enggak boleh ngantuk ya. Ngaji ini harus ya, semangat terus ini melihat ya. Kalau ngantuk bahaya. Ya. Ngantuk bahaya, tiba-tiba keluar tuh Syekh Utsaimin aja bilang enggak boleh sembarangan mengkafirkan kan? Ngantuk dia, ya. Wa qala fi mawdhin akhar, di kesempatan yang lain beliau mengatakan, idza tammat syurutut takfir fi haqqihi. Nah, ini yang ribut-ribut itu ya, syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalangnya. Kemarin kita sudah baca fatwa Syekh bin Baz ya. Itu dalam perkara-perkara yang khafiyah, yang sama. Ada perkara-perkara yang zahirah maklum nadin bidharirah, maka langsung dikafirkan. Tidak membutuhkan adanya ya penelitian tentang syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya.
Dengan sekedar dia melakukan kekafiran yang itu merupakan kufur zahir, langsung kafir. Ya, kemarin sudah kita baca fatwa Syekh bin Baz ya. Sekarang Syekh Utsaimin bagaimana? Ya. Idza tammat syurutut takfir bi haqqi, jaza itlaqul kufri alaihi bi ainihi. Apabila syarat-syarat untuk divonis kafir itu telah terpenuhi dalam diri orang itu, maka boleh ya memvonis dia kafir secara muayyan. Boleh menjatuhkan vonis takfir muayyan terhadapnya. Walau lam nakul bidzalika man tabaqa wasfur riddah ala had. Karena kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, kemudian kita tidak memvonis kafir terhadap muayyan itu, terhadap pelaku kekafiran itu, maka ya hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum kemurtadan tidak akan diterapkan kepada seorang pun. Ya. Fayu'amal muamalatul murtad di dunia, maka kemudian di dunia diberlakukan ya layaknya orang murtad. Hadza bi'tibari dunia. Ini ya di dunia. Amma ahkamul akhirah, adapun ya nasib hukum atau status hukum di akhirat, fatuzkar alal umum la alal khusus, maka kita hanya boleh menyebut secara umum saja, tidak boleh secara muayyan, secara spesifik ya kepada personalnya, tidak boleh. Lihada qala ahlu sunnah, oleh karenanya ahlu sunnah mengatakan la nasyhadu li ahadin bi jannatin wala bin narin illa liman syahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah berpendapat tidak mempersaksikan terhadap seseorang itu sebagai ahlu surga atau ahlu jannah kecuali yang dipersaksikan oleh Nabi SAW. Ya, tapi ini saya ingat siapa ya? Ada sebagian masyayikh dari murid Syekh Ibnu Utsaimin yang mengkritisi ya, beliau berargumen dengan akidah Ahlussunnah ini. Karena akidah Ahlussunnah ini kita tidak mempersaksikan terhadap seorang pun sebagai penghuni surga atau neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Nabi SAW. Ini turun temurun para ulama Ahlussunnah membicarakan ini adalah seorang muslim. Jadi ahadin minal muslimin. Kita tidak mempersaksikan seorang pun dari kalangan muslim itu sebagai dia mesti surga atau neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, bukan kepada orang kafir, bukan. Ya, cuman saya nggak ingat itu di kitab apa ada ya kritisi itu di kitab Syekh Isom atau di kitabnya siapa. Qultu wa hadha sharih kalam Syekh fi takfir al-muayyan al-mutalabbis bil kufr aw syirk fi ahkamid dunya. Ini jelas sekali ya kutipan-kutipan ini bagaimana dari ucapan Syekh, bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin menetapkan takfir muayyan terhadap orang yang melakukan kekafiran atau kesyirikan. Ya, vonis di dunia bi khilafi hukmi ahkamal akhirah, dan beliau membedakannya dengan hukum akhirat. Fahiya ilallahi azza wajalla. Kalau hukum akhirat itu dikembalikan kepada Allah azza wajalla. Ya. Wa qala fi tafsir qauli ta'ala, dan beliau juga menjelaskan dalam tafsir surat Az-Zukhruf, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku tidak berlepas diri dari beribadah kepadanya, fa innahu sayahdini, maka sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Illalladzi fatarani, jama'a bainan nafi wal itsbat. Dalam ayat ini Allah menghimpun antara nafi dan itsbat. Innani bara'u mimma ta'budun, nafi. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Ini penafian. Ya. Wal itsbat illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Fadalla ala anna tauhid la yatimmu illa bil kufri bima siwallah wal iman billahi wahdah. Ini memberi pelajaran bahwa namanya tauhid la yatimmu ay la yasihhu, tidak sah kecuali dengan kufur terhadap segala apa selain Allah dan iman kepada Allah satu-satunya. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang dengan la ilaha illallah. Wa haula ya'budun Allah wa ya'buduna ghairahu. Sedangkan mereka ini mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Buktinya apa?
Nabi Ibrahim berkata, "Illalladzi fatarani," kecuali yang menciptakan aku. Wal asal istisna al-ittisal illa bidalil. Ya. Kaidahnya dalam pengecualian itu apa yang disebutkan setelah pengecualian itu termasuk dari yang sebelumnya. Termasuk dari bagian dari yang sebelum dikecualikan. Illa bidalil, kecuali kalau ada dalil. Wa ma'adzalik tabara'a minhum. Toh demikian, ya, Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Yani, meskipun mereka beribadah kepada Allah, tetapi karena mereka juga beribadah kepada selain Allah, maka Nabi Ibrahim tetap berlepas diri dari mereka. Beliau hanya berwala kepada yang beribadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadza yujad fi ba'dil buldan al-islamiyah. Ya, didapati di sebagian atau di beberapa negeri-negeri Islam, man yusolli wa yuzakki wa yasum wa yahujj. Ya, orang yang rajin salat, rajin zakat, orang yang berpuasa Ramadan, bahkan haji. Wa ma'adzalika yadhhabuna ilal qubur. Bersamaan dengan itu mereka pergi ke kuburan, yasjuduna laha, sujud kepada kuburan, yarkaun, rukuk kepada kuburan. Fahum kuffarun ghairu muwahhidin. Maka mereka ini adalah orang-orang kafir, bukan ahli tauhid. Ya. La yuqbal minhum ayu amal. Amal apapun dari mereka enggak diterima. Wa hadza min akhtari ma yakun ala syu'ub al-islamiyah, dan ini merupakan hal yang paling berbahaya bagi masyarakat Islam. Ka'annal kufra bima siwallahi indahum laisa bisyai', seakan-akan kufur terhadap tauhid itu enggak ada artinya. Wa hadza jahlun minhum. Ya. Dan ini karena kebodohan mereka. Ya. Ini karena kebodohan mereka. Mereka rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi kemudian mereka sujud kepada kuburan, rukuk kepada kuburan dan sebagainya. Sehingga mereka itu kafir, bukan ahli tauhid. Ini karena kebodohan mereka. Ya. Wa tafrid min ulama'ihim. Selain karena kebodohan mereka, juga karena ketidakmaksimalan ulamanya. Enggak boleh kita bilang kemalasannya. Ketidakmaksimalan ulama mereka dalam menjelaskan tauhid. Ya, subhanallah. Fahakama syekh ala ubadil kubur bil kufri adh-dhahir. Jadi di dalam kutipan ini kata Syekh Aiman, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memvonis orang-orang yang memberikan ibadah kepada kuburan, ya, bil kufri adh-dhahir, di dunia ini sebagai kafir. Hina qala, dia mengatakan fahum kuffar ghairu muwahhidin la yuqbal minhu ayu amal. Mereka ini orang-orang kafir, ya, bukan ahli tauhid, tidak diterima dari mereka amal apapun. Ma'annahu dzakara anna hadza jahlun. Padahal beliau sudah mengatakan ini kejahilan mereka. Ini karena kejahilan mereka. Ya. Wa ma'adzalik hakam alaihim binahum kuffar. Meskipun Syekh sudah mengatakan itu karena mereka jahil, tetap aja saya memvonis mereka kafir. Saya memvonis mereka kafir. Wa sarraha rahimahullah bil udri bil jahli fi man waqa'a fi syirkil akbar fi adzabil akhirah. Kemudian bagaimana? Apakah Syekh itu tidak memberikan uzur kejahilan? Kita baca. Dan Syekh rahimahullah menegaskan pemberian uzur sebab kejahilan bagi orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik akbar, uzur dari diadab di akhirat. Uzur dari diadab di akhirat, bukan uzur dari divonis musyrik atau kafir, bukan. Ya. Faqal, beliau mengatakan al-jahlu bil hukmi fima yakfur kal jahli bil hukmi fima yafsuq. Ya. Kejahilan, ya, terhadap perkara yang menjadikan orang itu kafir itu sama hukumnya dengan kejahilan orang itu terhadap perkara yang menjadikannya fasik. Fakama annal jahil bima yafsuq yu'dzar bi jahlihi. Sebagaimana orang yang jahil tidak mengetahui kalau perbuatannya itu menjadikannya fasik, dapat udzur kejahilan, fakadzalikal jahil bima yakfur yu'dzar bi jahlihi. Demikian juga orang yang tidak mengetahui kalau perbuatannya itu menjadikannya kafir, ini juga mendapatkan udzur atas ketidaktahuannya. Dalilnya apa? Ya, la farq, tidak ada bedanya. Ya, karena Allah yaqul, ya, li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami sungguh tidak akan, wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Lewat ayat ini. Dan kita tidak akan menghancurkan satu negeri
melainkan penduduknya itu adalah zalim, ya, musyrik. Wa yaqulu Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami akan mengadab seorang pun kecuali kami telah mengutus rasul. Hada yashmal kullama yu'adzab alaihi al-insan. Ini mencakup semua azab yang akan diterapkan kepada orang. Yaqulullah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Allah tidak akan menyesatkan satu kaum setelah memberikan petunjuk kepada mereka kecuali ya telah dijelaskan kepada mereka perkara-perkara yang harus mereka jauhi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Fasyekh yuqarrir, kata Syekh Aiman, Syekh Ibnu Utsaimin di sini menggariskan ana iqamatal hujjah, bahwa penyampaian hujjah, penyampaian dakwah li ajli ma yu'adzab alaihi insan di akhir. Itu urusannya dengan apa? Azab di akhirat. Urusannya dengan azab di akhirat. Wa qala fi taqrir dzalik. Ya, beliau dalam hal ini mengatakan, wa idza kana jahlu bisyirki la yu'dzar bihil insan, falimadza ursilatir rusul tad'u qaumaha ila tauhidillah. Jika kejahilan terhadap kesyirikan itu tidak mendapatkan udzur, ya, lalu kenapa para rasul diutus untuk mendakwahi manusia kepada tauhid? Fahum in kanu la yu'dzaruna bil jahl, fa ma'nahu innahum alimuna bihi. Ya. Diutusnya para rasul itu menunjukkan bahwa mereka itu jahil, maka kemudian diutus rasul sebagai bentuk uzur buat mereka. Ya, para rasul diutus kepada mereka yang melakukan kesyirikan itu menunjukkan bahwa mereka itu jahil, musyrik, jahil. Makanya diutus kepada mereka para rasul sebagai uzur buat mereka. Ya, sebagai uzur buat mereka. Karena in kanu la yu'dzaruna bil jahl. Kalau mereka enggak dikasih uzur, ma'nahu innahum alimun. Artinya mereka itu orang-orang alim, enggak perlu diutus rasul. Mereka udah orang alim. Ya. Falimada yursalur rusul? Lalu kenapa rasul diutus? Kullu rasul yaqulu qaumi, setiap rasul berkata kepada kaumnya, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Ini tidak diketahui oleh mereka. Mereka jahil perkara ini, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Wa aidan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang pun rasul wahai nabi, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Falimada ursilar rasul? Apa tujuan diutusnya? Kenapa? Apa faktor yang melatar belakangi diutusnya rasul? Kalau bukan karena mereka jahil, maka pengutusan rasul ini adalah udzur buat mereka karena kejahilan mereka. Liyubayyina, diutusnya rasul itu untuk menjelaskan yada'ul tauhid, untuk mendakwahkan tauhid. Fa idzar tafa'a al-adzab hadha huwal udzur. Jika azab tidak dijatuhkan kepada mereka, maka itu artinya Allah memberi uzur kepada mereka. Ya. Allah tidak langsung menurunkan azab, tetapi mengutus kepada mereka rasul. Allah enggak akan mengadab kecuali apa? Setelah diutusnya rasul. Wal ayat fi hadza katsira. Ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali. Rasul yaqul, Rasul sallallahu bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi." Ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, dia mendengarku, tsumma la yu'minu bima ji'tu bihi, kemudian tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia itu menjadi penduduk neraka. Rawahu Muslim. La yasma'u bi, tidak ada seorang pun dari umatku baik Yahudi atau Nasrani mendengar aku. Idza lam yasma' lam yakun min ashabin nar. Kalau dia belum mendengar, maka belum ada kepastian hukum dia menjadi penduduk neraka. Kalau dia belum mendengar, artinya apa? Belum sampai kepada dia berita tentang Rasul, maka belum ada kepastian dia min ashabin nar. Kapan dia min ashabin nar? Telah sampai kepadanya berita tentang Rasul dan dia tetap bertahan, la yu'minu bima ji'tu bihi. Dia tetap bertahan di atas kekafirannya, di atas kesyirikannya, tidak beriman. Baru kepastiannya sebagai ahlun nar. Ya,
Sama seperti Syekh bin Baz kemarin ya, sama. Ila anqal, sampai kepada beliau mengatakan al-madar kullu ala qiyamil hujjah. Jadi ya, yang menjadi tolok ukurnya, yang menjadi porosnya itu adalah dalam kesemua ini adalah apa? Qiyamul hujjah. Ya, sampainya hujjah. Ya. Li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia itu tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikannya setelah diutusnya rasul. Ya. Faman qal, maka setelah diutusnya rasul, kemudian ada orang yang mengatakan ana la adri, saya tidak tahu, wala ma'lam bi, saya tidak tahu. Wa man lam ya'tihi rasulun, ya. Demikian juga yang belum sampai kepadanya berita tentang rasul, fahuma ala haddin sawa. Dua-duanya bodoh, sama. Dua-duanya sama bodoh. Dua-duanya sama bodohnya. Fawadihun min kalam Syekh. Jadi jelas sekali dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Aiman, anahu yatakallam fil udri fil akhirah. Beliau berbicara tentang udzur bil jahl itu urusan di akhirat. Ya, hal yu'adzab finnar amlah. Apakah dia dipastikan masuk neraka atau enggak? Ya. Wa illa fal hukmu ala murtakibi syirkil akbar wa mithlu kufr dhahir bil kufr fid dunya mutaqarrar inda Syekh rahimahullah kama sabaqa naqal anhu. Adapun ya, vonis kafir di dunia bagi pelaku syirik akbar atau kufur akbar, maka itu sudah tergariskan dalam ucapan-ucapan Syekh yang sudah kita baca tadi. Ya. Faman qama bihi syirkul akbar fa huwa musyrik. Maka barang siapa yang melakukan syirik akbar maka dia musyrik. Wa tarattaba alaihi ahkamul musyrikina fid dunya. Berlaku padanya hukum-hukum orang musyrik di dunia. La yustaghfaru lahu, tidak boleh didoakan istighfar, tidak boleh didoakan ampunan, wala tuqal dhabihatuhu, sembelihannya tidak boleh dimakan, wala yusalla alaihi, jenazahnya enggak boleh disolatin idza mat, wala yarithu aqribuhul muslimun, kerabat-kerabatnya yang muslim tidak boleh mewarisinya. Wa innama iqamatul hujjah syartun fi istiqaqil adab. Sedangkan iqamatul hujjah, ya, penegakan hujjah, ya, dia dijangkau oleh dakwah dan hujjah, maka itu adalah syarat untuk menjatuhkan eksekusi dunia atau akhirat. Wa hadha huwa al-hukm alaihi bil kufri dhahir wal batin. Ya, memvonis kafir zahir batin itu artinya memvonis orang itu kafir sekaligus memvonisnya sebagai ahlun nar, memvonisnya harus dieksekusi mati. Ya. Hada mauqufun hatta tuqam alaihi. Kalau itu dipersyaratkan ada iqamatul hujjah. Fa illam takum alaihi hujjah fa amru ila Allah. Kalau hujjah belum sampai kepada dia, dakwah belum sampai kepada dia, belum mendengar Islam, belum mendengar Quran, belum mendengar sunnah, belum mendengar Rasul, ya, maka kita serahkan nasibnya kepada Allah azza wa jalla. Wa qarrara, dan beliau menggariskan anna man fa'ala syai'an min dzalika fa huwa musyrik. Barang siapa yang melakukan satu saja dari kesyirikan-kesyirikan itu maka dia musyrik. Hadza huwal asal. Ini kaidah. Apa maksudnya kaidah? Siapa saja yang melakukan man qama bihi syirkul akbar fa huwa musyrik. Siapa yang melakukan syirik akbar, maka kaidah asalnya dia musyrik. Loh, antum kan enggak tahu, barangkali dia dipaksa, barangkali dia itu gila dan sebagainya. Itu urusan pengadilan, bukan urusan saya. Itu urusan apa? Urusan pengadilan, itu bukan urusan saya. Iya. Lakin qad yaqumu bi syakhs mani, tapi boleh jadi ya pada diri orang itu ada penghalang yamna minal hukmi alaihi bisyirki, yang menghalangi orang itu untuk divonis musyrik. Mithl an yakunal insan jahilan la yadri. Misalnya orang itu jahil, tidak tahu. Ya, qatra an-nas yaf'aluna syai'an fawalah. Dia lihat orang-orang melakukan kesyirikan maka dia ikut-ikutan melakukannya. Fa idza nabbahnahu taraka ma huwa alaihi wahtada. Namun kalau kita ingatkan dia, maka dia akan meninggalkan perbuatan kesyirikan itu, ya, dan kembali kepada kebenaran. Fa inna hadza la yakunu musyrikan. Apa titik di situ Ibnu Utsaimin? Titik di situ. Fa inna hadza la yakunu musyrikan. Titik? Tidak. Ditambahin. Fa inna hadza la yakunu musyrikan mukhallidan finnar. Maka orang yang seperti ini, yang melakukan syirik akbar dalam keadaan jahil, sekedar ikut-ikutan, ya, ini tidaklah divonis musyrik kekal di neraka. Ditambahin embel-embel apa? Azab.
Bukan hanya dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, fa inna hadza la yakunu musyrikan. Ya. Tapi kalau mereka comot sampai di situ aja. Ya. Kalimat tambahannya ini enggak disertakan. Ya, padahal kalimat tambahannya ini membedakan ya hukum. Ya. Maka ini orang yang jahil melakukan kesyirikan hanya karena ikut-ikutan ini, seandainya diingatkan maka dia akan meninggalkan kesyirikan itu. Ya, ini tidak divonis musyrik sekaligus kekal di neraka. Kenapa? Li'annahu jahil. Karena dia jahil. Ya. Ila annahu rubbama yakunu ghairu ma'dzur bi hadzal jahl. Hanya saja bisa jadi dia enggak dapat udzur atas kejahilannya itu. Kenapa kok enggak dapat udzur padahal dia jahil? Jahilnya lain lagi. Kebodohannya lain lagi. Mithal an yufarrita fi talabil ilm. Seperti karena dia malas mencari ilmu, malas mencari tahu hukum perbuatan ini apa. Dia malas cari tahu. Ya, dia enggak peduli. Ya, dia enggak peduli untuk cari tahu hukum perbuatan ini. Ya, ini yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, ya, rubbama yakunu ghairu ma'dzur bi hadzal jahl. Ya, kejahilan, ketidaktahuannya terhadap hukum perbuatan yang dia lakukan itu bukan udzur. Ya. Fa yuqalu lahu matalan. Ya, kasih tahu dia, hadza minasyirki la yajuz. Ini syirik, enggak boleh. Walakinahu la yatawan wa la yas'al. Udah sampai penjelasan itu. Ini syirik, perbuatan ini syirik enggak boleh, tapi dia meremehkannya dan enggak bertanya. Fa inna hadza laisa bima'dzurin bi jahlihi. Maka ini enggak dapat uzur kejahilan. Kenapa? Li'annahu mufarritun mutahawin. Ya, karena dia malas. Dia yang meremehkan. Dia yang disebut dengan apa kemarin? Mu'rid. Disebut apa? Mu'rid. Orang yang tidak peduli. Orang yang berpaling. Ya. Subhanallah ya. Wali Syekh taqrirun muhimmun fil mas'alah. Ya, dan Syekh Ibnu Utsaimin memiliki ya penjelasan terhadap persoalan ini yang sangat penting. Fi ta'liqi ala mas'alatis sabi'ah. Ketika beliau menjelaskan pelajaran yang ketujuh fil babil awal, dari bab yang pertama min syarh kitab tauhid, dari syarah kitab tauhid, ini qaulul mufid. Ya. Al mas'alatul kabirah. Apa itu pelajaran yang ketujuh? Pelajaran yang sangat penting. Ana ibadat Allah, bahwa beribadah kepada Allah la tahsulu, tidak sah illa bil kufri bit taghut. Ya. Ulama itu bilang la tahsulu. Kenapa enggak bilang la tasihu saja? Ya. Ada bedanya, tapi kalau kita terjemahkan la tahsulu itu sebagian orang mungkin enggak paham. Ya, tapi kalau kita katakan tidak sah langsung paham. La tahsulu itu lebih berat daripada la tasihu. Kalau kita katakan tidak sah, maka wujud ibadah itu masih bisa diakui. Ada wujudnya ibadah itu. Hanya tidak sah. Tapi kalau dikatakan la tahsulu, itu udah tidak sah, apa yang dilakukan orang itu juga enggak boleh disebut ibadah. Ya. Ini apa namanya? Ini perkara definisi ibadah. La tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Enggak disebut ibadah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Ya, di muqaddimah qawaidul arba. Makanya pakai kata la tahsulu di sini. Jadi kata la tahsulu itu lebih keras daripada la tasihu. Jadi saya menerjemahkan la tasihu itu udah lunak itu. Ya, penerjemahan yang lunak itu ya. Pelajaran yang sangat penting, bahwa ibadah kepada Allah itu tidak sah kecuali dibarengi dengan kufur kepada segala apa yang diibadahi selain Allah. Fa fihi makna qauli, maka pelajaran ini semakna dengan firman Allah, "Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Al-ayah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Maujud fit tasjil sauti. Kalimat yang akan disebutkan oleh Syekh ini ada di kaset rekaman pelajaran beliau syarah kitab tauhid ya, D17 tak 14, walaisa fil matbu'i qaulil mufid, tapi enggak ada dicetakan. Jadi kalimat yang akan disebutkan ini, penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin terhadap ini di rekamannya ada, bukti rekamannya ada, tetapi di buku yang tercetak qaulul mufid tidak ada. Ya, kalau
tercipta itu kan tergantung yang nyipta, ya kan? Tergantung yang nyipta. Ya. Qala rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan, "Faman abadallaha." Ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, qal idza adzana dhahabtu lil masjid mubakkiran. Kalau sudah dikumandangkan azan, maka aku akan pergi ke masjid lebih awal. Ya. Baik, saya close dulu sebentar. Live-nya mati sendiri nanti kalau enggak dimatikan dulu. Sebentar ya. Kita istirahat sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setiap 2 jam harus di close.